Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rodi, kelas 11 TKJC, ingin ceritakan tentang routing dan router. Pengertian routing dan paket forwarding. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lain melalui sebuah antar jaringan. Internetwork routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dialirkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Untuk melakukan hal ini, digunakanlah sebuah perangkat yang bernama router. Beberapa contoh item yang dapat di routing: mail, telepon KL, dan data. Paket forwarding yaitu penyampaian atau penyimpanan paket dari segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Lapisan jaringan dalam model Open System Interconnection atau disebut OSI bertanggung jawab atas paket forwarding. Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing atau disebut CIDR merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan kelas di internet. Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Administrative distance. Jarak administratif atau preferensi root adalah sejumlah unit arbitrer yang ditugaskan untuk root dinamis, root statis, dan rute yang terhubung langsung. Nilai tersebut digunakan dalam rute untuk memeringat rute dari yang paling disukai ke yang paling tidak disukai. Variable like subnet mask. Variable like subnet mask atau disebut VLSM adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Default route. Dalam jaringan komputer, route default adalah konfigurasi protokol internet yang menetapkan aturan penerusan untuk paket ketika tidak ada alamat spesifik dari host. Hop berikutnya tersedia dari tabel virtual atau mekanisme virtual lainnya. Protokol routing. Dalam interior gateway, protokol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni distant vector dan link state. Distant vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak router ke tujuan hop point. Contoh distant vector adalah RIF dan EIGRV. Prinsip dan cara kerja routing. Fungsi utama router adalah menentukan paket atau informasi. Apabila paket-paket ditunjukkan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket ditunjukkan ke host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.